Artinya gitu, brain itu kan otak ya, terus rot itu pembusukan. Kalau semisal digabung tuh brain rot itu pembusukan otak. Menonton konten-konten tersebut tuh bisa jadi bentuk pelarian gitu. Ada baca buku judulnya tuh The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brain, itu oleh Nicholas Carr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sako Fam, selamat datang di podcast kedua dari Kabinet Jejak Peraki. Sebelumnya, kenalin nama aku Syafa Melianda Ramadhani Suarso, biasa dipanggil Syafa. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal nemenin kalian semua untuk ngobrol bareng di episode yang bisa dibilang cukup relate nih sama kehidupan mahasiswa masa kini. Hari ini kita itu akan membahas tentang topik yang mungkin awalnya itu dianggap lucu-lucuan gitu ya, tapi ternyata punya dampak yang cukup mendalam, khususnya bagi kita mahasiswa psikologi. Dan judul podcast kita kali ini adalah Konsumsi Konten Brain Rot Merasuki Jiwa Mahasiswa. Tapi tentunya aku nggak sendirian nih, di sini udah hadir narasumber yang pastinya keren dan bakalan insightful banget. Silakan Kak, boleh perkenalan dulu ke Psychofams. Halo Psychofams, perkenalkan nama aku Salvatia Santoso, biasa dipanggil Salva. Salam kenal semuanya. Jadi sesuai judulnya nih teman-teman, kita bakal ngobrolin tentang satu topik yaitu fenomena konten brain rot. Konten-konten absurd, receh, cepat, bahkan kadang tuh nggak masuk akal gitu. Tapi entah kenapa, itu tuh bikin kita betah buat nonton berjam-jam. Nah, sebagai mahasiswa psikologi nih yang tentunya nggak lepas dari tugas dan juga tekanan akademik, sebenarnya kenapa ya konten-konten begini tuh bisa begitu melekat gitu dengan diri kita? Apakah ini cuma sebatas hiburan atau bisa jadi ini adalah salah satu bentuk coping mechanism kita? Nah, tapi sebelum lebih jauh nih, menurut Kak Salva sendiri, apa sih yang dimaksud dengan konten brain rot? Dan kenapa ya, kayaknya sekarang tuh makin banyak gitu mahasiswa yang kecanduan sejenis konten brain rot ini? Oke, mungkin kalau misalnya kita mengulik brain rot itu apa ya, dari artinya gitu, brain itu kan otak ya, terus rot itu pembusukan. Kalau semisal digabung tuh brain rot itu pembusukan otak. Tapi di sini kan kita ngebahas tentang slangnya atau bahasa yang populer itu brain rot itu ya. Nah, brain rot itu menggambarkan kondisi penurunan kognitif dan emosional karena akibat mengonsumsi konten-konten digital secara berlebihan. Nah, konten-konten digitalnya itu nggak semua konten ya. Konten-konten digitalnya itu kayak seperti konten-konten yang lucu, kocak, menghibur, atau meme absurd gitu. Jadi konten yang secara nalar tuh kurang masuk akal gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kita sulit fokus gitu. Nah, kalau semisal mahasiswa, kenapa sih suka menonton konten-konten tersebut gitu? Mungkin di sini kan konteksnya mahasiswa ya. Mahasiswa kan banyak tugas, kegiatan, organisasi gitu. Nah, itu mereka kan pasti rentan terkena stres, burnout, lalu stres, lelah, atau tekanan akademik gitu. Nah, itu tuh menonton konten-konten tersebut tuh bisa jadi bentuk pelarian gitu. Jadi hal itu tuh mudah digapai, mudah didapatkan sekeliling kita juga, kita deket banget sama namanya media sosial gitu. Bener banget ya. Oke, menarik banget nih penjelasan dari Kak Salva. Aku tambahin sedikit ya Kak. Jadi menurut studi dari University of Pennsylvania, konten seperti ini itu bisa bikin otak kita terbiasa dengan rangsangan yang cepat dan juga dangkal. Sampai akhirnya kita itu sulit fokus dan juga gampang ngerasa enam, alias mati secara emosional. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa kecanduan konten brain rot ini? Atau mungkin punya cerita dari temennya atau lingkungan sekitar? Boleh dong Kak diceritain pengalamannya ke Psychofams. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri tuh ya, alhamdulillah aku nggak merasakan aku terkena brain rot gitu. Aku mengonsumsi konten-konten digital seperti yang lainnya, cuma di sini aku nggak sampai taraf kecanduan, dan aku jarang menemukan konten-konten yang benar-benar itu nggak berfaedah gitu. Jadi konten-konten yang aku menemukan konten-konten yang lucu, yang menghibur gitu. Cuma aku ngerasa itu punya nilai edukasi gitu. Jadi aku untuk merasakan brain rot itu enggak gitu ya, alhamdulillahnya. Cuma mungkin kenapa banyak teman-teman di sekitar gitu yang merasa brain rot ini gitu, karena ya tadi tekanan stres ataupun burnout, lelah akademik gitu tuh bisa
mengonsumsi konten-konten digital itu bisa jadi bentuk pelarian kan, gimana ketika kita mengonsumsi konten-konten digital yang lucu, menghibur, itu kan ada rasa puas gitu, ada sensasi senang gitu. Nah itu kalau misalnya dalam ilmiah itu ya, otak menghasilkan dopamin, jadi kayak ada rasa sensasi senang dan puas gitu. Oke, meski kakak nggak ngalamin secara langsung, tapi memang fenomena ini tuh makin kelihatan gitu ya di lingkungan sekitar kita. Apalagi di lingkungan mahasiswa gitu ya, yang kadang cari hiburan sebagai pelarian dari tekanan tugas. Kalau dari kakak sendiri, gimana sih kak cara menyikapi kecanduan konten brain rot ini? Apalagi kadang tuh kita sadar gitu, ini tuh mengganggu produktivitas kita. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri yang menyikapinya itu, aku menonton atau menggunakan media sosial, mengonsumsi konten-konten digital itu sebagai bentuk hiburan aja. Dan hiburan di sini bukan berarti kita meluangkan waktu yang lama untuk hanya untuk mengonsumsi konten-konten tersebut gitu. Jadi tetap punya batasan waktu dan kita juga punya prioritas yang memang harus kita tetapkan gitu sebelumnya. Ataupun kita juga bisa namanya detoksifikasi digital, di mana kita sehari ataupun beberapa jam gitu ya tidak menggunakan media sosial sama sekali gitu. Dan pastinya nggak mungkin kan kita bakal lepas dari yang namanya konten-konten di media sosial. Bener. Itu kita bisa milih atau memilah konten-konten yang itu tuh punya nilai gitu, yang positif, yang memang itu punya nilai-nilai positif gitu. Oke, tipsnya menarik dan realistis banget ya teman-teman. Kadang kita tuh emang nggak harus langsung stop total, tapi cukup sadar diri dan juga ngasih batasan. Oke, sebelumnya aku selaku host Psychocast pada episode kali ini, mungkin dari kakak sendiri ada tambahan quotes atau closing statement gitu kak buat Psychofams yang lagi nonton? Oke, mungkin tambahan dari aku ya, aku ada baca buku judulnya itu The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brain, itu oleh Nicholas Carr. Nah, itu dia berkata, the internet may be training our brain to expect instant gratification, making deep thinking and sustained attention more difficult. Jadi, penggunaan internet khususnya itu mengonsumsi konten-konten digital yang cepat dan instan itu dapat mengubah cara kerja otak manusia. Otak yang biasa digunakan untuk menonton hal ataupun suatu hal yang dengan ritme cepat dan instan itu dapat mengakibatkan otak itu sulit fokus ataupun mudah terdistraksi gitu. Nah, itu akan menimbulkan namanya rentang perhatian yang menurun begitu. Nah, mungkin untuk teman-teman aku menekanin bahwa just like food nourishes the body, content nourishes the mind gitu. Jadi makanan itu bernutrisi pada tubuh dan konten itu bisa mempengaruhi pikiran kita juga. Jadi bijak-bijaklah teman-teman semua untuk menggunakan media sosial gitu. Pilihlah konten-konten yang memang itu baik untuk kita. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya dan juga insight-nya yang luar biasa. Semoga obrolan ini tuh bisa jadi pengingat untuk kita semua ya teman-teman, untuk lebih bijak dalam mengonsumsi konten. Dan jangan sampai yang awalnya kita kira itu cuma hiburan, justru malah jadi pelarian tanpa sadar. Baik, aku selaku host Psychocast pada episode kali ini ingin meminta maaf apabila ada kesalahan ya Kak, dan juga buat teman-teman Psychofams yang lagi nonton. Terima kasih untuk tim kreatif kita yang keren banget, dan yang terakhir terima kasih untuk Psychofams yang udah nonton sampai akhir. See you on the next episode of Psychocast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.